Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang telah lewat kita membahas tentang jenis-jenis tawasul yang disyariatkan. Ya. Maka di antara jenis-jenis tawasul yang disyariatkan adalah yang terdapat dalam ucapan beliau, yaitu penulis Syekh Muhammad Jamil Zinu rahimahullah. Jenis yang kelima yaitu at-tawassul bil a'mali sholihah, bertawasul, tawasul dengan amal-amal yang baik, amal soleh. Apa fungsi tawasul? Fungsi tawasul adalah meminta kepada Allah SWT supaya dikabulkan permintaannya dengan menyebutkan perantara, dengan menyebutkan perantara amal soleh. Seperti dalam contoh Allah SWT berfirman, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Rabbana, wahai Rabb kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, dan kami mengikuti para rasul, maka tulislah kami, faktubna, tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka berdoa kepada Allah SWT dan bertawasul dalam doa mereka dengan amal soleh yang mereka lakukan, yaitu dengan mengikuti para rasul. Ya, dengan mengikuti para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya tawasul dengan menyebutkan amal soleh itu disyariatkan. Ya, kemudian pembahasan itu hadis yang sudah kita baca tapi belum sempurna, kita ulang bacaannya. Dalam sebuah hadis termasuk jenis tawasul yang disyariatkan, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ya, langsung saja saya artikan ya. 3 orang dari orang-orang sebelum kalian, mereka bepergian. Hatta awahumul mabitu ila gharin. Sampai dalam bepergian tersebut, dalam perjalanan, dalam bepergian mereka tiba waktu bermalam pada sebuah gua. Al-mabit artinya yaitu tidur di malam hari sampai waktu perjalanan malam, dan mengharuskan mereka untuk singgah di sebuah gua. Zaman dahulu tidak ada hotel atau penginapan atau losmen. Kalau mereka kemalaman, maka bermalamnya di gua. Nah, pada kaluhu, mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Fan hadarat sakhratun minal jabal. Kemudian turunlah sebongkah batu besar dari gunung. Fataddat alaihimul ghar. Batu tersebut menutup pintu gua, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar. Faqalu, ya, mereka mengatakan,
Mereka adalah orang-orang yang beriman. 3 orang ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, innahu la yunajjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada seorang pun yang menyelamatkan kalian dari batu besar ini yang menutup pintu gua ini, ya, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal-amalan kebaikan. Kalian punya amalan kebaikan, tawasullah kalian kepada Allah dengan amal kebaikan tersebut. Qala rajulun minhum, yang berkatalah salah seorang di antara mereka mulai bertawasul. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, sungguh aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Syaikhan kabirani, seorang yang sudah tua, kedua orang tua yang sudah tua sekali. Menunjukkan bahwasanya orang tua tatkala usia mereka sudah semakin lanjut, lebih kita perhatikan keadaannya. Dan tentunya pahala yang Allah berikan kepada seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya tatkala membutuhkan dan dia dalam keadaan sangat tua, ini tentunya pahalanya lebih besar. Wa kuntu la aghbiqu la uqaddimu alaihima fi syurbil laban. Dan aku tidak mendahulukan seorang pun memberikan hak susu yang sudah saya persiapkan untuk keduanya. Tidak ada seorang pun yang mendahului kedua orang tuaku. Ahlan wala malan, ya, tidak ada yang mendahului keduanya dari kalangan keluargaku atau budak-budakku. Artinya saya siapkan susu khusus untuk kedua orang tuaku. Saya tidak berikan kepada selain kedua orang tuaku, baik dari keluargaku, anak-anakku, atau budak-budakku yang aku miliki. Wa kuntu la aghbiqu, maknanya la uqaddimu alaihima fi syurbil laban qablahuma ahlan wala malan. Suguhan yang khusus kedua orang tuaku ini meminumnya tidak aku berikan sebelum keduanya meminum. Ini kebiasaan dia. Kebiasaan orang tersebut memang berbakti kepada orang tuanya dan dia mempunyai amalan khusus, amalan tersendiri. Ana abi tolabus syajar ab'adtu yauman, ya. Yang ada kitabnya di situ ada tanda kurung, itu bukan hadis tapi syarah dari Syekh, ya, penjelasan dari Syekh. Mana abi tolabus syajar. Suatu hari aku terlalu jauh dalam mencari pepohonan untuk ternak-ternakku. Istilahnya di sini apa? Ngarit, ya. Tapi terlalu jauh. Mungkin karena pepohonannya lagi musim kering sehingga yang hijau-hijau sulit dicari. Ana abi talabus syajar. Saya berjauhkan dari keluargaku karena mencari pepohonan. Yauman, pada suatu hari, falam arji alaihima hatta nama. Saya tidak kembali ke rumah sampai keduanya itu tidur. Setelah didapati ternyata kedua orang tuanya sudah tidur nyenyak, pulas.
Padahal sebelumnya, biasanya hari-hari biasa, sebelum kedua orang tuanya tidur, sudah dipersembahkan susu tersebut. Ini faedah susu diminum sebelum tidur. Ini akan menyegarkan badan. Dan biasanya juga anak-anak kecil, kalau sebelum tidur dia dikasih susu, dia akan pulas dan bangunnya dalam keadaan segar, senang, riang gembira. Ini termasuk faedah susu yang diminum sebelum tidur. Suatu hari itu orang ini kejauhan dalam mencari daun-daunan untuk ternaknya, kemudian sampai kedua orang tuanya tidur. Fa'alibtu lahuma rabuqahuma. Saya pun seperti biasa memeratkan untuk keduanya susu. Hissotahuma, maksudnya susu yang khusus untuk keduanya. Fawajatuhuma na'imain. Saya dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Fakarihtu an uhbiqa qablahuma ahlan wala malan au malan. Dan saya tidak suka kalau aku berikan susu ini sebelum keduanya meminum kepada yang lainnya. Tidak saya berikan kepada keluargaku atau budak-budakku. Malan maksudnya mal, harta, tapi yang dimaksud di sini adalah budak, karena budak ini dimiliki seperti harta, ya. Malan. Saya tidak berikan susu untuk keduanya ini, bagian kedua orang tuanya, kepada orang lain, tidak kepada anak-anakku atau budak-budakku. Falabistu wal qadahu ala yadayya antadiru istiqadzahuma. Saya dalam keadaan demikian, sedangkan ya gelas susu tadi berada di tanganku, saya menunggu bangunnya kedua orang tuaku. Hatta bariqal fajru, sampai terbitlah fajar. Ya. Ini menunjukkan dia adalah seorang pemuda yang sangat birrul walidain. Sampai tidak mau mengganggu ketenangan tidurnya, dia tunggu kedua orang tuanya. Ya, sampai akhirnya terbitlah fajar. Fastayqadha fashariba rabuqahum. Keduanya pun kemudian bangun dan keduanya minum, ya, air susunya. Air susu kedua orang tuanya diminum setelah bangunnya. Fashariba hissatahuma minal laban. Ya, kedua orang tua itu meminum bagiannya dari air susu tersebut. Masih asli air susunya, bukan seperti zaman sekarang air susu-susu kaleng. Zaman dulu semuanya masih asli. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kemudian orang ini berdoa, karena orang ini lagi ditimpa kesusahan, dia tidak bisa keluar dari gua. Maka dia berdoa, ya Allah, jika aku melakukan itu karena mencari wajahmu dalam rangka mengharapkan pahalamu, ya, ingin bertemu Allah dan melihat wajahnya, fafarrid anna ma nahnu fihi, maka berikanlah kemudahan kepada kami dari apa yang menimpa kami ini. Min hadhihi sakhrati, dari batu besar yang menutup pintu gua ini. Fangfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minha. Batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum mampu untuk keluar. Bergeser tapi cuma sedikit, ya. Tidak bisa untuk keluar. Allah langsung kabulkan doanya seketika itu. Ya. Ini adalah amal soleh, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalian tahu ya, birrul walidain kedudukannya dalam syariat Islam ini setelah
hak Allah Subhanahu wa taala. Hak kedua orang tua adalah hak setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah memutuskan, janganlah kalian itu beribadah kecuali kepadanya, dan terhadap kedua orang tua adalah kalian berbuat baik. Dan banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bahwasanya hak kedua orang tua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati juga di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang ini dengan sebab birrul walidain. Ya, oleh karena itu jangan disepelekan hak kedua orang tua, ya, karena haknya sangatlah besar dan juga akan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang menimpa kita. Wa qala al-akhar, kemudian orang yang lain dari ketiga orang tadi yang sama-sama berada dalam gua, dia mengatakan, Allahumma kanat li nabtu amin kanat ahabban nasi ilayya fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin asabaha ju'un faja'atni. Ya Allah, saya mempunyai kenalan seorang wanita. Wanita ini adalah anak paman saya sendiri, dan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku menginginkan dia, ya, supaya menjadi milikku. Famtana'at, namun wanita ini tidak mau. Nah, famtana'at minni, orang ini tidak mau menjadi kekasihku atau menjadi istriku, sampai suatu saat menimpa dia kelaparan. Sanatun minasinin, maksudnya tertimpa paceklik di tahun itu. Faja'atni, wanita ini pun datang kepadaku meminta pertolongan. Fa'ataituha ishrina wa mi'ah dinar. Saya berikan kepada wanita ini 120 dinar. Dinar adalah uang berupa emas, dinar. Ala an tukhliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Dengan syarat, ya, agar dia mau menyendiri antara aku dengan dia. Maka wanita ini pun melakukannya, mau, karena terpaksa, ya, diajak melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak senonoh. Namun karena keterpaksaan wanita ini, yang tadinya dia tidak mau keadaan, ya, akhirnya dia pun mau. Hatta idza qadartu 'alaiha qalat, sampai ketika saya sudah mampu melakukan apa yang aku mau, ya, wanita itu pun mengatakan, ya Abdullah, ittaqillah wa la takhuddul khatama illa bihaqqih. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan engkau mendekati aku kecuali dengan pernikahan yang syar'i. Jangan engkau melakukan itu kecuali dengan pernikahan yang syar'i. La taqrubuni illa binikahin syar'i. Ya. Ini seorang wanita yang dalam keadaan terpaksa, namun dia pun masih, ya, hati kecilnya masih tidak mau menginginkan itu. Dan dia memberikan nasihat. Ini pentingnya nasihat, ya, diingatkan.
taharajtu minal wuqu'i 'alaiha. Saya pun merasa berat, merasa takut ya, untuk melakukan itu padanya. Fansaraftu anha, saya pun pergi darinya. Wa hiya ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling saya cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan saya biarkan, saya tinggalkan emas-emas yang sudah aku berikan kepadanya. Nah, ini ternyata dia lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah pentingnya nasihat. Dalam ayat Allah mengatakan fadzakir fa inna fa'ati dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya nasihat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, selama masih ada keimanan, ya, insyaallah orang akan mengambil manfaat dari nasihat ini. Kalau kita bayangkan, sebenarnya apa gunanya nasihat? Orang sudah lama ingin melakukan perbuatan ini, zina, dengan wanita yang paling dia cintai, sampai mengorbankan hartanya diberikan. Wanitanya pun juga sudah mau, ya. Tapi nasihat itu terus menerus. Nasihat itu jangan bosan-bosan. Nasihat itu diberikan. Jangan mengatakan, paling orang itu dinasihati juga sama. Nah, tidak, Allah SWT tetap memerintahkan kita untuk terus melakukan nasihat. Nah, dengan nasihat itu, maka orang ini pun meninggalkan wanita ini dan tidak mau mengambil hartanya. Ya. Ditinggalkan wanita itu dan juga disedekahkan hartanya. Ada kebaikan justru yang dia lakukan ini, meninggalkan maksiat dan merelakan hartanya menjadi sedekah bagi wanita tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, apabila aku melakukan itu karena menginginkan Engkau, menginginkan melihat wajahmu, maksudnya menginginkan surga, menginginkan ridho dari Allah SWT, fafarij anna, berikanlah jalan keluar kepadaku dari apa yang menimpa kami. Farajatis sahratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Bergeserlah batu besar tersebut, tetapi mereka pun belum bisa keluar dari gua tersebut. Ya. Tambah kelonggaran. Allah SWT langsung mengabulkan doanya orang-orang yang mutor. Ya. Doanya orang-orang yang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sempit, Allah SWT langsung mengabulkannya. Doanya orang-orang yang mazlum itu juga langsung Allah kabulkan. Ya. Allah SWT Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Wa qalatis salisu, kemudian orang yang ketiga mengatakan, berdoa, Allahumma inni istajartu ujara. Ya Allah, dulu saya menyewa para pekerja, membayar para pekerja. Fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin. Saya pun kasih upah mereka semuanya yang bekerja kepadaku, ya, saya kasih upahnya. Kecuali satu orang, tarakalladzi lahu wa dhahaba. Dia meninggalkan haknya, tidak diambil, kemudian pergi. Tidak mengajak bicara, langsung saja pergi. Ya, di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya dia merasa upahnya sedikit, ya, kemudian dia marah, tidak usah diambil saja, dia pergi. Fasammartu kasartu
ajruhu hatta kafarat minhul amwal. Maka saya kembangkan harta dia. Saya bikin hartanya supaya berkembang menjadi banyak. Upah dia tadi. Sampai akhirnya upahnya tadi dibelikan kambing, dapat 1 dan beranak menjadi 2, terus berkembang, ya, sampai menjadi kambing yang banyak. Kemudian dikembangkan lagi unta, dikembangkan lagi sapi dari upah yang sedikit tadi. Setelah banyak hartanya, faja'ani ba'dahin, orang ini mendatangi aku setelah beberapa waktu yang agak lama. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai Abdullah, berikan kepada saya upahku. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrik. Kemudian saya katakan kepada orang ini, seluruh apa yang kamu lihat di hadapanmu itu adalah upahmu. Ya, maksudnya upahmu yang dulu kamu tinggal, tidak kamu ambil, kamu biarkan, ini saya kembangkan. Ya, menjadi seperti apa yang kamu lihat, minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq. Ya, unta, sapi, kambing dan budak-budaknya. Budak-budak yang mengurusi sapi-sapi dan hewan-hewan yang lain tersebut. Ya, ini semua adalah hartamu. Faqala, orang tadi mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai Abdullah, jangan kamu mempermainkan saya. Ini saya menjadi orang yang kaya dadakan. Ini jangan kamu mempermainkan aku. Faqultu inni la astahzi'u bika. Aku tidak mempermainkan kamu. Nah, benar, itu semua adalah hartamu. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Orang ini pun mengambil seluruhnya. Sapinya diambil, untanya diambil, kambingnya, budak-budaknya, semuanya diambil dan tidak meninggalkan sepeser uang pun. Ya, tidak meninggalkan dari apa yang dia bawa tadi. Tapi dia ikhlas melakukannya. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua karena mencari wajahmu, dalam rangka mencari wajahmu, maka berikanlah kami jalan keluar dari apa yang menimpa kami ini. Ya, farajat as-sakhratu fa kharaju yamshun. Maka bergeserlah batu besar tersebut sehingga mereka bisa keluar dan berjalan. Nah, ini kita lihat keikhlasan orang ini demi saudaranya, ya, demi pekerjanya yang meninggalkan harta pada dirinya. Dia sangat amanah sekali, bahkan sangat baik hati sekali. Kalau zaman sekarang didapati enggak yang seperti ini, ya, sulit. Nah, dititipi amanah saja mungkin tidak kembali. Ini amanah dijaga, dikembangkan menjadi harta yang banyak, kemudian diberikan tanpa dia meminta upah sepeser pun. Subhanallah. Ibrah, ya, pelajaran yang sangat berharga. Menunjukkan juga pada orang ini, dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia, ya, tidak rakus dan tidak tamak terhadap dunia. Kalau dia mau, dia akan mempersyaratkan, ya, saya kembangkan hartamu, tapi nanti paruh-paruh, ya, nis-nis, ya, 50-50, 50%, 50%. Tapi orang ini tidak, subhanallah. Nah, semuanya milik pekerjanya.
Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Tentunya pahala kebaikan itu di sisi Allah adalah kebaikan. Wal qissatu fil Bukhari, disebutkan di sini kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Ya. Fi hadhihi al-qissati rijalun mu'minun istadda bihimul karbu. Syekh mensyarah hadis ini, dalam kisah ini terdapat orang-orang yang beriman yang telah menimpa kepada mereka kesusahan. Istadda bihimul karbu, menimpa kesusahan yang sangat. Wa daqa bihimul amru falaja'u ila Allahi wahdahu. Merasa sempit urusan mereka. Tidak ada yang akan bisa menolong. Ya, siapapun tidak ada, karena di tengah-tengah ya padang pasir, di situ hanya ada gua. Maka mereka pun laja'u ila Allah, bersandar kepada Allah wahdahu, semata. Berdoa dengan cara berdoa, mutawassilina ila Allah Ta'ala bi a'malihimus sholihah. Mereka berdoa dengan cara bertawasul. Dengan cara bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amal-amalan kebaikan yang telah mereka lakukan. Ya. Ini termasuk amal kebaikan, bertawasul dengan menyebutkan amal kebaikan. Dan ini bukan termasuk mengungkit-ungkit jasa, bukan termasuk yang diistilahkan oleh para ulama al-mannu, yang mengungkit jasa dalam sebuah amalan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menggugurkan pahala sedekah kalian dengan cara al-mannu. Al-mannu adalah mengungkit-ungkit pemberian. Ya, misalnya saya telah memberikan kepada si fulan, ya, memberikan uang 1 juta kepada Pak Ahmad, dia ungkit-ungkit. Wal adza, dan juga adza, menyakiti orang yang telah diberi sedekah. Dia mengungkit-ungkit di hadapan orangnya. Kamu Pak Ahmad sudah saya beri uang sekian. Kenapa sih kamu tidak mau membantu saya? Padahal saya sudah bantu engkau demikian. Ini namanya adza. Ini akan membatalkan, menggugurkan pahala. Ya. Al-mannu wal adza. Namun dalam kisah ini bukan termasuk al-mannu, ya, mengungkit-ungkit amalan yang telah dia lakukan, bukan. Tetapi ini sekedar bertawasul kepada Allah SWT, ya, karena mereka sedang membutuhkan pertolongan Allah SWT. Mereka bertawasul dengan menyebut amal-amalan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya amalan yang tulus, ikhlas, ini akan menyelamatkan, ya, seseorang dari musibah yang menimpanya. Mereka 3 orang ini melakukan itu semua ikhlas karena Allah, sehingga bermanfaat kepada mereka. Keikhlasan akan menyelamatkan seseorang dari musibah dunia dan musibah yang ada di akhirat. Ini faedah dan keutamaan ikhlas. Ya. Selain ikhlas itu sendiri adalah syarat diterimanya amal, ya, tidak sah amalan tersebut kecuali dengan ikhlas, sekaligus ikhlas merupakan penyelamat di dunia dan di akhirat. Fatawassalal awwalu bibirrihi liwalidayhi. Dalam kisah tersebut, orang yang pertama bertawasul karena dia telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
wa tawassala tsani bi tarkihi zina. Orang yang kedua bertawasul karena dia meninggalkan zina. Ya, meninggalkan zina, tidak mau berzina. Wa tawassala tsalitsu bi hifdzi haqqi ajirihi. Orang yang ketiga bertawasul dengan amal baiknya, yaitu menjaga hak pekerjanya. Orang yang bekerja membantu kita berarti dia itu adalah orang yang punya jasa, sehingga kita juga harus pengertian. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalau kamu mempekerjakan seseorang, selesai pekerjaan langsung dikasih upah. Ya, dia sudah keluar keringat, capek, lelah, langsung dikasih upah, ini lebih baik. Ya, kecuali kalau si pekerja ini tidak ingin mengambil uangnya karena takut kalau dia langsung pegang uang habis, dibiarkan di majikannya supaya sebagai simpanan atau tabungan. Ini tidak mengapa. Ini sepantasnya demikian seorang mukmin mempekerjakan seseorang itu dengan baik, dengan lemah lembut dan juga bermuamalah dengan adab yang baik. Islam sangat menganjurkan hal ini. Fastajaba Allahu du'aahum, sehingga Allah SWT mengabulkan doa-doa mereka. Wa najjahum mimma hum fihi. Allah pun menyelamatkan mereka dari apa yang menimpa mereka, dari musibah yang besar yang menimpa mereka. Dengan apa mereka diselamatkan? Yaitu dengan sebab amal soleh. Kemudian amal soleh itu yang mereka lakukan karena ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, amalan itu tidak disebut soleh, tidak bisa dia dikatakan amal soleh kecuali terpenuhi berapa syarat? 2 syarat, al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas, mengikhlaskan niatnya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kaitannya dengan amalan-amalan yang sifatnya ibadah, harus ada mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mutaba'ah. Adapun kalau amalan-amalan yang sifatnya mubah, mubah ini artinya boleh dilakukan. Perkara-perkara dunia, ya, maka dipersyaratkan ikhlas saja, tidak dipersyaratkan mutaba'ah. Ya, dia ikhlas, asal amalan itu adalah amalan yang tidak dilarang, cukup dia mendapatkan pahala. Ya, kalau perkara-perkaranya perkara dunia semata, tidak kaitannya dengan ibadah. Kalau ibadah seperti sholat, ya puasa, haji, membaca Al-Quran, ya itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan-amalan yang sifatnya mubah akan bisa menjadi pahala dengan syarat ikhlas saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya sesungguhnya apa yang kamu lakukan hatta ma taj'alu fi imra'atik shadaqah, sampai apa yang engkau suapkan di mulut istrimu akan menjadi sedekah, ya, menjadi sedekah, menjadi pahala. Itu karena niat. Ini kalau amalan-amalan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, cukup dengan niat menjadi pahala. Adapun kalau ibadah khusus, maka dipersyaratkan 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Kembali pada hadis ini menunjukkan bahwasanya amal soleh yang mereka lakukan itu berdasarkan keikhlasan kepada Allah SWT sehingga menyelamatkan. Berkata Syekh, fa'alaina an naqtadiya bihaula'i rijalis sholihin. Wajib bagi kita untuk mencontoh mereka, orang-orang soleh. Fanata'arrafa ila Allahi
fi awqatir rakha'i bi ta'atihi. Maka kita mendekat kepada Allah, memperkenalkan diri kita kepada Allah dalam atau pada waktu-waktu senang dengan melakukan ketaatan kepadanya. Wal amalus soleh, dan dengan beramal soleh. Likai ya'rifana fi awqatis syada'id, agar Allah SWT mengenali kita, agar Allah SWT mengenali kita pada waktu-waktu susah. Ya, pada waktu-waktu susah Allah menolong kita. Fayastajibu du'aana wa yufarrij karbana. Maka dengan itu Allah akan mendengar doa kita dan memberikan jalan keluar kesusahan yang menimpa kita. Wa jaa'a fil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fis shiddah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kenalilah Allah dalam waktu senangmu, fir rakha', kenalilah Allah dalam waktu senangmu. Ketika senang kamu jangan lupa berzikir, jangan lupa beribadah. Ketika mendapatkan harta banyak, ya jangan lupa disedekahkan. Ketika sudah punya kemampuan, sehat badan, punya harta, untuk haji dia mampu, jangan dilupakan. Ya. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fis shiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan senang, niscaya Allah akan mengenali kamu ketika kamu dalam keadaan susah, ketika kamu dalam keadaan sedih, ketika kamu dalam keadaan sempit, membutuhkan pertolongan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kamu, maka Allah lah yang akan menyelamatkan kamu. Kita semua dalam keadaan senang sekarang, dalam keadaan sehat walafiat, ya. Jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesusahan di dunia, bayangkan nanti kalau kesusahan itu di akhirat. Ya, siapa yang bisa menolong? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal-amal kita. Yaitu kita ketika di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan itu kita akan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada yang bisa bermanfaat, tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak, harta tidak bisa, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fis shiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan senang, niscaya Allah akan kenal kamu ketika kamu dalam keadaan sempit. Wal a'malus sholihah katsirah. Amal-amal kebaikan itu banyak. Kas-sholati waz-zakati was-shadaq was-sidqi. Ya. Seperti salat, zakat dan sidq. Sidq ini jujur. Jujur itu termasuk amal kebaikan. Jujur, ya, belum berbuat dengan tangan, belum berbuat dengan mengeluarkan harta, sekedar jujur itu sudah amal kebaikan. Wal amanah, dan mempunyai sifat amanah. Kalau diberi kepercayaan, amanah, ini adalah amal soleh. Ya, saya ingatkan agar kita semua bersifat dengan ini, jujur dan amanah. Jujur dan amanah, apalagi kita yang sudah ngaji, ya, sudah berpakaian dengan pakaian seperti ini, dianggap manusia, kita adalah orang yang baik, orang sudah mempercayakan kepada kita, percaya kepada kita, mempercayakan anak-anaknya untuk kita didik. Ini sebenarnya amanah yang semakin besar yang ada pada diri kita. Salah satu dari kita misalnya melakukan kesalahan, ya, nanti yang terkena semuanya. Karena mereka menganggap ya, kita sama, satu. Oleh karena itu, marilah kita ta'awun
bekerja sama dengan baik, ya, saling menjaga, dan kita, ya, mempunyai sifat amanah. Adalah kita mempunyai sifat amanah seluruhnya. Wal amanah wal bir wal karam, bir kebaikan, ya, karam dermawan, wa tilawatil Quran membaca Al-Quran, wal amali bihi beramal dengan Al-Quran, wassalati ala nabi bersolawat kepada Nabi, ini juga amal kebaikan. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hubbina lahu, dan kecintaan kita kepada Nabi. Yang mencintai Nabi adalah amal kebaikan, amal soleh. Wali ashabihi, dan para sahabatnya. Mencintai Nabi dan mencintai para sahabat ini adalah amalan kebaikan. Sekedar mencintai sudah menjadi amal kebaikan. Sekedar mencintai, seseorang ini bisa dikumpulkan bersama para nabi. Ya, almar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintainya. Ya, kalau kita cinta Nabi, kita cinta sahabat, mudah-mudahan dengan kecintaan kita bisa kita ini dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang baik. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang orang ini dengan polosnya mengatakan, seseorang itu mencintai kaum, namun amalan dia belum bisa menyamai, ya, kaum tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sungguh kami sangat berbahagia mendengarkan hadis ini, ya, karena dengan modal mencintai kita akan, ya, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Jadi jangan dianggap remeh, ya, mencintai Nabi, mencintai para sahabatnya. Tentunya dibuktikan, ya, cinta itu bukan sekedar ucapan, tapi dibuktikan dengan amal. Karena Allah SWT berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, yang namanya cinta itu dengan amalan. Karena banyak orang salah memahami, ya, cinta kepada Nabi. Justru mereka malah beramal dengan amalan-amalan yang menyelisihi ajaran Nabi. Dengan alasan cinta kepada Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi, maulid Nabi. Dengan alasan cinta kepada Nabi, merayakan Isra Mi'raj, yang semuanya adalah tuntunan-tuntunan yang bid'ah, yang tidak disyariatkan. Jadi bukan itu namanya al-hub, mencintai Nabi. Ya. Wa kadzalika tarkul ma'asi, termasuk amal soleh adalah meninggalkan kemaksiatan. Ini termasuk amal soleh, meninggalkan kemaksiatan. Seperti dalam kisah tadi, 3 orang yang masuk ke dalam gua, salah satunya dia beramal soleh, yaitu karena meninggalkan zina. Ya. Dia meninggalkan bukan karena takut kepada seorang pun, ya. Dia meninggalkan bukan karena malu nanti ketahuan orang, bukan. Hanya karena Allah SWT. Ini akan menyelamatkan dia. Ya. Dan ini adalah termasuk amal soleh. Tarkul ma'asi. Wal fujur minal a'mali as-salihah. Nah, yaitu wal fujur, meninggalkan kejahatan. Ya, ini termasuk amal-amal kebaikan. Baik kejahatan lisan, ya, kalau ngomong, ya, hati-hati dijaga lisannya. Ini juga termasuk amalan kebaikan. Dan masih banyak amalan-amalan kebaikan. Ya. Oleh karena itu kita jangan meremehkan suatu amalan kebaikan sedikit pun.
Ya, dalam hadis walaupun apa? Walau antal akhaka fi wajhin thaliq. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Ini termasuk amal kebaikan. Ya. Nah, semuanya akan menyelamatkan diri kita. Dan kita boleh bertawasul dengan amal-amal kebaikan. Berikutnya jenis tawasul yang disyariatkan, yang keenam, at-tawassuli bidu'ail ahya'is sholihin. Bertawasul dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Orang-orang baik, orang-orang soleh yang masih hidup, ya, kita minta doa kepada mereka. Ini boleh. Dalilnya, qala Allah Ta'ala yursidun nasa ila tawasuli bidu'ai rasul hayyan. Firman Allah Ta'ala membimbing manusia agar mereka bertawasul dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya. Ya, Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, seandainya mereka para sahabat, ya, atau seandainya mereka orang-orang yang ada di zaman itu, di zaman Nabi, ketika mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah, dan Rasul pun juga memintakan ampun untuk mereka kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahimah. Sungguh mereka akan mendapati Allah itu tawwabar rahimah, penerima taubat dan penyayang. Allah SWT menganjurkan kepada mereka, seandainya mereka ketika berbuat zalim terhadap diri mereka, berbuat maksiat, kemudian mereka mendatangi kamu wahai Muhammad dan meminta ampun kepada Allah, dan juga kamu memintakan ampun kepada mereka, sungguh mereka akan mendapati Allah penerima taubat. Maka mereka akan mendapati Allah Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah membimbing manusia supaya bertawasul. Tawasulnya yaitu dengan meminta doa, ya, agar didoakan kepada Allah. Meminta supaya Nabi mendoakan untuk mereka. Nah, seperti kita contohnya yang datang kepada seorang yang terkenal baiknya, kesolehannya. Nah, misalnya orang tua yang sudah sepuh, sudah rajin beribadah, nah, muwahhid, orang yang bertauhid, kita datangi dia, wahai Bapak, ya, tolong doakan saya sukses dalam bisnis saya yang baru saya rintis ini. Mohon doakan saya. Ini boleh, ya, namanya tawasul dengan berdoa, meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Nah, kalau yang sudah mati bagaimana? Tidak boleh, karena itu termasuk kesyirikan, ya. Orang itu kalau sudah mati tidak boleh dimintai doa, ya, untuk mengantarkan doa kita kepada Allah. Ini termasuk kesyirikan, tidak diperbolehkan. Disebutkan ayat tadi tentang disyariatkannya tawasul tersebut. Nah, kemudian dalil yang kedua, tawassulul a'rabi bitolabid du'ai minar rasul. Tawasulnya orang Arab gunung meminta doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab gunung datang kepada Nabi, ya, supaya Nabi mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Dakhala a'rabiyyun al-masjidah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu. Datang seorang laki-laki
dari orang Arab gunung, kalangan Arab gunung, masuk ke masjid Nabi SAW, dan Nabi ketika itu berdiri sedang berkhutbah. Fasalahu du'a fil ghaiz. Orang Arab gunung ini meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa supaya diturunkan hujan. Farafa'a yadayhi yad'u. Maka Rasul pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Allahumma aghithna, ya Allah berikanlah kami hujan. Allahumma aghithna, ya Allah berikanlah kami hujan. Allahumma aghithna, ya Allah berikanlah kami hujan. Falam yanzil an mimbarihi hatta tahadarul mataru ala lihyatihi. Maka tidaklah beliau ini turun dari mimbarnya, ya, belum saja beliau turun, air hujan sudah membasahi lihyahnya, ya, air hujan sudah membasahi jenggot beliau. Ya, langsung Allah kabulkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini menunjukkan masjid Nabi ini sangat sederhana, ya. Turun hujan, airnya masuk sampai air hujan membasahi jenggot beliau. Menunjukkan masjidnya Nabi sederhana sekali. Ya, masjidnya itu dari atapnya dari pelepah kurma dan daun-daun kurma. Ya, jadi seperti kalau di sini daun kelapa bisa dijadikan atap, ya, daun kelapa. Seperti itulah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti dalam kisah ini dan juga dalam kisah ketika Rasulullah mendapatkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar di tanggal 21 bulan Ramadan. Rasulullah sebelumnya mimpi beliau sujud, ya, di genangan air. Di genangan air yang menggenangan di tanah. Kemudian pas tanggal 21 Ramadan, sholat subuh, ketika sholat subuh, Rasulullah mendapati dia itu seperti apa yang dalam mimpinya. Sholat mengimami manusia, sholat subuh, kemudian dia sujud di antara genangan air dan tanah sampai membekas tanah tersebut di wajah beliau yang mulia. Ini juga menunjukkan, ya, sederhananya masjid Rasulullah SAW di waktu itu. Namun dengan kesederhanaan tersebut, dengan apa adanya, ya, bangunannya sederhana, justru dari situlah keluar, ya, para sahabat, ya, sahabat-sahabat yang mulia. Karena namanya memakmurkan masjid itu bukan dimakmurkan dengan hiasan atau dengan berbangga-bangga memegahkannya, bukan. Tapi namanya memakmurkan masjid adalah dengan beribadah di dalam masjid tersebut, meramaikannya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, berdoa, diramaikan dengan majelis taklim. Ini adalah ta'mirul masajid, memakmurkan masjid. Dalam hadis ini, ya, kembali kepada faedah yang awal tadi, bahwasanya boleh bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, ya, orang soleh yang masih hidup. Kenapa disebutkan orang soleh? Ya, karena kalau bukan soleh, buat apa kita bertawasul? Ya, kita lebih baik berdoa sendiri. Dan juga jangan memperbanyak meminta doa kepada seseorang, karena Syekhul Islam mengatakan walaupun itu boleh, tapi di kalangan ulama salaf tidak memperbanyak, ya. Doakan saya supaya saya begini, tolong doakan saya supaya begini, saya titip, ya, kalau kamu mau haji tolong doakan saya nanti di depan Ka'bah supaya begini-begini. Ini tidak boleh memperbanyak. Jangan memperbanyak hal itu, walaupun ini boleh, ya. Tapi yang lebih baik apa? Meminta sendiri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam ayat Allah mengatakan apabila bertanya kepada kamu hamba-hambaku tentang diriku, maka katakan diriku dekat. Ujibul da'watad da'i idza da'ani. Saya kata Allah akan mengabulkan permintaan orang yang meminta apabila dia meminta. Fal yastajibuli, dalam mereka memenuhi panggilanku, beribadah kepadaku, wal yu'minu bi, dan agar mereka hendaklah beriman kepadaku. Jadi sekali lagi ini boleh kita meminta kepada seseorang, kepada orang soleh, tolong Ustaz saya didoakan supaya begini-begini, supaya saya bisa haji tahun ini. Ini boleh. Namun jangan memperbanyak, nggak usah diperbanyak. Karena yang disunahkan justru berdoa sendiri, meminta kepada Allah secara langsung, ini lebih baik. Ya. Nah. Kemudian kata-kata al-ahya dalam kitab ini ini sebagai peringatan tidak boleh bertawasul itu kepada orang yang sudah mati walaupun dia orang soleh. Apalagi kalau orang itu tidak soleh. Sekarang banyak orang yang dianggap kiai, wali, tapi amalannya naudzubillah, memang wali tapi wali syaitan, bukan wali Allah tapi wali syaitan. Kemudian setelah mati kuburannya diramaikan, diziarahi, dimintai doa hajat segala macam Padahal dia adalah orang bejat. Ini banyak kejadian. Tidak luput di negara kita ini banyak hal itu. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita minta kepada Allah supaya diselamatkan dari semuanya itu. Yang ketiga, wa 'alal muslimin an yatlubu du'a minal ahya'i sholihin hina nuzulil masaibi kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, bagi kaum muslimin adalah mereka meminta doa dari orang-orang soleh yang masih hidup ketika menimpa mereka musibah-musibah, sebagaimana ini dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, bahwasanya Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya, kana idza quhitu istaqqa bil Abbas, kalau mereka di zaman itu tertimpa musibah dengan musibah paceklik, kuhitu, tidak ada makanan, tanah tidak bisa menumbuhkan dan juga air hujan tidak turun, harga apa-apa menjadi mahal, istasqa bil Abbas, maka Umar meminta Abbas supaya Abbas berdoa dengan doa istisqa, meminta hujan. Umar meminta supaya Abbas minta hujan kepada Allah. Abbas ibn Abdul Muttalib. Faqala, Umar mengatakan, baik. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan nabi kami, nabi yang meminta hujan kepada kamu, kepada engkau wahai Allah. Fatasqina, maka engkau mengabulkan permintaan kami wahai Allah, engkau menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kami sekarang bertawasul kepadamu dengan paman nabi kami. Fastina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Qala fayusqaun, mereka pun diberi hujan.
dengan tawasulnya para sahabat ya kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah keturunan yang mulia dari nasab yang mulia, sehingga ya saudara-saudaranya Nabi pun juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi, jadi termasuk ahlul bait yang beriman. Ya, Allah SWT berpesan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada ahlul bait. Ya. Utlubu hawaijakum minallahi bimahabbatihi liauliyaihi. Nah, beliau mengatakan, mintalah kebutuhan-kebutuhan kamu kepada Allah dengan kecintaan Allah kepada wali-walinya. Fahalla akhadha sufiyatu hadat tawassul al-masyru'. Nah, tidakkah mereka orang-orang sufi bertawasul dengan tawasul yang masyru' yang disyariatkan ini? Lianna mahabbatullah li auliyaihi min sifatihi azza wa jal. Karena cintanya Allah kepada para wali-walinya ini termasuk sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ya, Allah mencintai orang-orang yang beriman. Maka kita disunahkan untuk bertawasul dengan sifat ini, sifat mahabbatullah li auliyaihi. Ya, disunahkan kita untuk bertawasul. Jadi Allah punya sifat mencintai orang-orang beriman. Nah, maka kita bertawasul. Dengan apa tawasulnya? Ya, kita minta, ya Allah, dengan kecintaanmu kepada hamba-hambamu yang beriman, maka kabulkanlah permintaan kami. Ini cara bertawasulnya seperti itu. Ya. Wa tarakul istighatsata birrifai wal jailani. Seandainya mereka orang-orang sufi ini meninggalkan istighatsah, ya, meminta pertolongan di saat yang genting, ini namanya istighatsah ya. Seandainya mereka itu meninggalkan istighatsah dengan rifai, kiai mereka ini, wali yang dianggap wali-wali mereka, wal jailani, ya, istighatsah dengan Jailani, Abdul Qadir al-Jailani, wa ghairihim, atau selain mereka, minal awliya was solihin, muhtadina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, seandainya mereka meninggalkan semuanya itu dan mereka mengikuti hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta tolong, maka meminta tolonglah hanya kepada Allah. Jadi beliau tutup pembahasan ini, ya, pembahasan tentang jenis-jenis tawasul yang disyariatkan dengan menyebutkan suatu kelompok yang mereka sesat dalam memahami tawasul. Mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam masalah tawasul. Siapa kelompok ini? Sufiyah. Ya. Ini metode dalam pengajaran. Ya. Dalam pengajaran itu disebutkan prinsip Ahlussunnah yang benar. Ya. Kemudian juga dalam pengajaran itu perlu untuk ditakyin, disebutkan secara jelas suatu kelompok yang sesat. Ya. Jadi tidak mengapa jika itu dibutuhkan. Bahkan kalau perlu terkadang disebutkan personnya orang yang sesat dalam memahami masalah ini, orang yang sesat dalam memahami prinsip Ahlussunnah yang benar. Nah, jadi tidak sekedar memaparkan prinsip Ahlussunnah secara global. Karena terkadang orang mungkin tidak terarah pikirannya ke sana. Ada kelompok yang sesat yang harus dijauhi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.